Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Ana akan mereview suatu video kajian atau ceramah yang ditugaskan oleh Ustadz Nana. Nah, jadi di video kajian ini berjudul tentang bentuk keimanan dan malaikat. Jadi pembawa video tersebut ada Buya Muhammad Elfi Syam, LCMA. Beliau lahir di 19 September 1973 dan beliau adalah seorang Ustadz Salafi dan pengajar di Indonesia. Oke, jadi di awal video beliau menjelaskan dalam bentuk keimanan kepada malaikat. Jadi mereka itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah dan mereka tercipta dari cahaya. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa mereka itu adalah cipta dari cahaya. Seperti dalam hadis yang Rasulullah bersabda, "Khuliqatil malaika min nur." Artinya malaikat tercipta dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Dan ada juga di dalam surah Al-Fatir, yaitu malaikat disebutkan bahwa malaikat Jibril mempunyai sayap dan berjumlah 600 sayap. Dan malaikat ini jumlah mereka sangat banyak. Bahkan tidak akan ada yang mengetahui jumlah mereka, kecuali ada yang menunjukkan bahwa di Baitul Makmur mereka ada 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Makmur tersebut. Nah, ada juga hadis yang disebutkan oleh Ustadz Elfi Syam ini, di neraka jahanam nanti akan ada 70.000 tali kengkang. Dan tali-tali ini akan ditarik oleh malaikat. Nah, jadi ada juga malaikat berserta tugas-tugasnya. Seperti malaikat yang mengantarkan wahyu, yaitu si malaikat Jibril. Dan ada juga yang mengantarkan hujan atau mengantarkan rezeki, yaitu malaikat Mikail. Dan ada juga malaikat yang mencabut nyawa, yaitu malaikat maut. Dan ada juga disebut dalam video kajian ini malaikat yang mengurus rahim ibu atau alam rahim, yaitu malaikat arham. Nah, ada juga hadis yang meriwayatkan bahwa sesungguhnya setiap kalian yang dikumpulkan penciptanya di perut ibu diawali dengan setetes mani dalam 40 hari, lalu dilanjutkan dalam setetes darah dalam 40 hari, lalu dilanjutkan dalam segumpal daging dalam 40 hari, maka akan diutus satu malaikat yang akan memberi 4 perkara, yaitu ajalnya, keberkahannya, amalnya, kebahagiaannya, atau kecelakaannya. Nah, ada juga malaikat yang mengatur gunung, yaitu malaikat Jibar. Malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk mengatur gunung-gunung yang tertentu. Ada juga riwayat malaikat Jibar tersebut saat Aisyah ingin menanya kepada Rasulullah tentang kehidupannya yang telah dilalui. Lalu Rasulullah SAW menceritakan pada suatu hari saat ia sedang dalam kondisi buruk sehingga ia pingsan, dan saat ia siuman terbangun, sudah ada 2 malaikat yang hadir di samping beliau, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Jibar. Dan malaikat Jibar mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Jika engkau ingin, aku akan meratakan 2 gunung di Mekah. Untuk apa? Untuk mengistirahat engkau dari gangguan orang-orang." Nah, dan semua malaikat itu tunduk dan menaati perintah Allah. Tidak akan ada yang berani membantah perintahnya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan ada juga malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan lain-lain. Dan kita bisa mengimani mereka sesuai dengan namanya. Dan tugas-tugas mereka juga kita bisa mengimani mereka dengan tugas-tugasnya. Dan ada juga malaikat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi, bagaimana kita untuk mengimaninya? Kita bisa mengimani malaikat yang tidak disebut dalam Al-Quran itu secara global. Jadi, urutan untuk mengimani malaikat, yang pertama, mereka diciptakan dari cahaya. Dan mereka juga adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Nah, jumlah mereka itu sangat banyak, dan mereka juga mempunyai tugas masing-masing. Maka kita imanilah mereka secara tugas-tugasnya. Dan ada juga kan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita imani mereka dengan nama-namanya. Dan ada juga malaikat yang tidak disebut dalam Al-Quran. Maka kita bisa mengimani mereka secara global. Dan ada malaikat yang tidak disebut pun dalam Al-Quran. Mereka juga mempunyai tugas masing-masing. Seperti malaikat Arsy yang memikul Arsy, langit Arsy. Dan ada juga malaikat yang khusus untuk tujuannya tasbih kepada Allah SWT. Maka semua malaikat baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun tidak, kita wajib untuk mengimaninya.